perkenalkan, nama saya Lucy Ramadhania, NIM 1811250047. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video, yaitu menjelaskan kembali materi dari mata kuliah pengembangan pembelajaran sentra dengan dosen Opi Ariska Meta MPD. Selamat menyaksikan videonya. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup pembelajaran di PAUD. Ruang lingkup pembelajaran di PAUD meliputi 3 aspek, yaitu materi pembelajaran PAUD, lingkungan anak usia dini, dan pengembangan aspek-aspek dalam PAUD atau moral dan keagamaan, motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Materi yang kedua adalah konsep dasar pembelajaran di PAUD. Konsep dasar pembelajaran pada dasarnya adalah salah satu rangkaian dengan konsep belajar dan mengajar. Pada prinsipnya, mengajar adalah proses yang terjadi pada guru, bagaimana cara menyampaikan materi pada anak didiknya. Pembelajaran anak usia dini harus memperhatikan perkembangan anak, kebutuhan anak, bermain sambil belajar, pendekatan tematik, selanjutnya kreatif dan inovatif, lingkungan kondusif, dan mengembangkan kecakapan hidup. Materi yang ketiga yaitu karakteristik di PAUD. Seperti yang kita temukan sebelumnya, bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan setiap individu berbeda antara satu dan yang lainnya. Namun demikian, secara umum anak usia dini memiliki karakteristik yang relatif serupa antara satu dengan yang lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak usia dini bersifat unik. Yang kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial. Yang ketiga, anak usia dini relatif spontan. Yang keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Yang kelima, anak usia dini aktif dan energik. Yang keenam, anak usia dini egosentris. Yang ketujuh, anak usia dini rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedelapan, anak usia dini berjiwa bertualang. Yang kesembilan, anak usia dini memiliki imajinasi dan potensial yang tinggi. Yang ke-10, anak usia dini cenderung mudah frustasi. Yang ke-11, anak usia dini memiliki rentang perhatian yang tinggi. Materi yang selanjutnya itu materi yang keempat adalah prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Yang pertama, bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, simulasi terpadu. Yang keempat, berorientasi pada perkembangan anak. Yang kelima, lingkungan yang kondusif. Yang keenam, menggunakan pendekatan tematik. Yang ketujuh, pembelajaran aktif, efektif, dan mengenakan pakem. Materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pembelajaran di PAUD, yaitu komponen pembelajaran PAUD meliputi peserta didik, tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. Materi yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran di PAUD adalah proses belajar mengajar dapat tercapai dengan optimal sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun 5 langkah strategi pembelajaran di PAUD yaitu memilih tema,
penjabaran tema, dan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran sentra. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar pembelajaran sentra. Yang pertama, prinsip unsur pendidikan usia dini. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang ketiga, prinsip pendekatan di sentra. Yang bagian kedua yaitu tujuan metode pembelajaran sentra. Yang pertama, meningkatkan potensial kecerdasan anak. Kecerdasannya antara lain, yang pertama kemampuan verbal, yang kedua kemampuan logika matematika, yang ketiga kemampuan visual spesial, yang keempat kemampuan musikal, yang kelima kemampuan kinestetik, yang keenam kemampuan berkawan, yang ketujuh kemampuan spiritual. Dua, penanaman nilai-nilai dasar. Yang pertama nilai-nilai nasionalisme, yang kedua nilai agama, yang ketiga nilai etika, yang keempat nilai moral, yang kelima nilai sosial. Materi yang selanjutnya yaitu yang ke-8, merancang, memilih, dan membuat APE atau alat permainan edukatif pembelajaran sentra, yaitu tujuannya untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Contohnya yaitu alat permainan edukatif atau APE, yaitu jam pintar. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk atau dari pembuatan APE jam pintar ini antara lain yaitu kayu, gergaji, selut kayu, penghalus kayu, penggaris, cat, kuas cat, lem, palu. Materi yang selanjutnya yaitu stimulasi APE atau alat permainan edukatif pada anak usia dini, usia 0-6 tahun. Stimulasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun stimulasi dari APE atau alat permainan edukatif jam pintar ini yaitu yang pertama mengajarkan anak mengenal waktu, yang kedua mengenalkan bilangan jam, yang ketiga melatih motorik halus, yang keempat melatih mengenal bentuk dan warna, yang kelima melatih logika berpikir anak, yang keenam, melatih konsentrasi pada anak. Mungkin itu saja video dari saya mengenai ulasan materi dari pengembangan pembelajaran sentra. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dari video ini, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih banyak buat dosen pembimbing saya yaitu Bunda Opi Ariska Meta MPD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.